Baik, untuk selanjutnya Ibu Siti Muhimatun Nafinga sudah hadir, sudah ditemani oleh Bapak Kepala Madrasah, Pak Gunartomo, Sugeng Enjang, Pak Gunartomo. Ya, monggo Bu Siti Muhimatun Nafinga, jangan lupa recordnya dijalankan. Sudah ya? Oke, Sudah monggo. Ibu, siap. Oke, monggo, Ya, silakan izin. bisa share screen, oke. Ya, izin share screen Ibu. Apakah Oke, sudah terlihat? oke, sudah, silakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Ratna sebagai coach dan juga moderator. Yang saya hormati Dr. Andes Sunartomo, MPD selaku mentor saya. Dan yang saya hormati pula Bapak Haji Muhammad Wahid Jamil SAD MPD selaku penguji. Perkenalkan saya Siti Muhammadun Nafiah, CPNS, guru ahli pertama, guru SKI di MTS Negeri 2 Kota Magelang. Izinkan saya memaparkan rancangan aktualisasi yang berjudul Peningkatan Kemampuan Literasi Menulis dengan Menulis Bersama Buku Antologi Siswa MTS Negeri 2 Kota Magelang. Nah, di sini saya menemukan 5 isu. Yang pertama adalah uh, kurangnya poster atau banner tentang 5S dan kalimat motivasi. Ini bersumber dari manajemen ASN. Kemudian, isu yang kedua adalah kurangnya kemampuan literasi menulis siswa. Ini berdasarkan dari hasil asesmen awal dan juga nilai rapor pendidikan. Ada beberapa poin dalam literasi menulis mengalami penurunan. Yang ketiga, kurangnya sistematis penulisan materi di buku paket SKI berdasarkan dari telaah buku paket bersama dengan tim guru SKI. Yang keempat adalah ketidaksesuaian penugasan guru akibat kurangnya guru seni budaya. Dan yang terakhir adalah kurangnya kesadaran akan kebersihan kelas disebabkan masih banyak anak membuang sampah langsung di dalam kelas. Nah, kemudian dari 5 isu tadi saya tapis menggunakan APKL sehingga terdapat 3 peringkat teratas. Kemudian saya tapis menggunakan isu USG sehingga diperoleh core isu yaitu kurangnya kemampuan siswa dalam literasi menulis. Nah, kemudian saya analisis menggunakan diagram Fishbone sebagai berikut. Nah, di antaranya kurangnya itu berdasarkan mungkin guru kurang maksimal, kemudian kurangnya wadah untuk mengembangkan menulis siswa. Sehingga dari situ saya mengungkapkan gagasan kreatif berupa peningkatan kemampuan literasi menulis dengan menulis bersama buku antologi siswa MTS Negeri 2 Kota Magelang. Saya ingin memberikan wadah bagi siswa untuk mengembangkan menulis, kemudian juga memberikan pengalaman baru bahwa hasil tulisan mereka bisa menjadi karya dan bisa dibukukan dan dipublikasikan. Ada 5 langkah tahapan kegiatan. Yang pertama adalah melakukan konsultasi dan koordinasi pelaksanaan kegiatan. Ini saya lakukan di minggu pertama. Kemudian yang kedua adalah menyusun teknis pelaksanaan menulis bersama buku antologi. Ada 3 tahapan kegiatan. Yang pertama membuat timeline, kemudian membuat petunjuk teknis penulisan. Yang ketiga adalah membuat poster kegiatan. Kegiatan yang ketiga adalah proses menulis bersama. Ada tahapan kegiatannya. Yang pertama, mengumumkan kegiatan kepada siswa, kemudian proses penulisan dan pengumpulan tulisan. Yang ketiga, membuka mentoring bagi siswa selama proses penulisan. Kegiatan yang keempat adalah melakukan proses seleksi editing dari tulisan siswa yang terkumpul. Tahapannya berupa tahap editing tulisan, kemudian juga berkolaborasi dengan guru bahasa Indonesia dalam prosesnya, kemudian membuat desain sampul, layouting, dan juga finishing. Untuk kegiatan terakhir yaitu mencetak buku antologi, tahapan kegiatannya adalah memasukkan naskah ke percetakan, kemudian finishing cetak buku, dan selanjutnya saya melakukan inventarisasi buku antologi siswa ke perpustakaan sekolah. Dan yang terakhir adalah refleksi dan juga evaluasi. Outputnya berupa buku fisik, buku antologi siswa. Nah, dari kelima kegiatan ini tentunya berkaitan dengan nilai berakhlak dari berorientasi pelayanan, kolaboratif, kompeten, harmonis, adaptif, loyal, dan juga akuntabel. Juga mendukung visi dan misi sekolah kami yaitu MTSN Negeri 2 Kota Magelang.
Selanjutnya, saya juga menemukan kendala yang mungkin terjadi dan antisipasi yang akan saya lakukan. Yang pertama, ketika proses penyusun teknis pelaksanaan menulis bersama, kendalanya bisa terjadi bentrok jadwal dengan kegiatan yang lain. Maka saya berkoordinasi dengan penanggung jawab kegiatan yang lain seperti waka kurikulum dan juga waka kesiswaan. Yang kegiatan proses menulis bersama, kendala yang ditemukan bisa jadi sebagian siswa kurang termotivasi atau mengalami kesulitan dalam menuangkan ide tulisannya. Maka saya menggunakan kegiatan atau memaksimalkan proses mentoring secara intensif, yaitu memberikan contoh, kemudian mendampingi ketika proses menulis. Untuk kegiatan yang keempat, bisa jadi kendalanya adalah tulisan siswa itu beragam dari segi kualitas. Ada juga mungkin yang banyak melakukan yang harus direvisi. Maka saya membentuk tim kecil untuk bisa membantu proses editing. Dan yang terakhir adalah ketika proses mencetak buku antologi, bisa saja ada kendala seperti keterbatasan waktu, juga biaya. Maka antisipasi yang saya lakukan adalah menjalin kerjasama dengan percetakan lokal. Saya sudah menghubungi sekitar 3 percetakan yang bisa saya ajak kerjasama. Yang lainnya seperti mencetak dengan opsi cetak sederhana. Demikian uh, Bapak Mentor, Bapak Penguji, dan juga moderator yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, selamat Bu Siti Muhimmatun Nafi'ah sudah memaparkan nggih untuk rancangan aktualisasinya. Selanjutnya nggih penguatan dari mentor Pak Gunartomo, monggo disilahkan. Moderator. Pak, suaranya kok kurang jelas gitu, Pak. Nah, nggih bisa. Nggih, sudah agak dekat nggih. Dan peserta WhatsApp juga dibantu pihak. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Mentoring sudah beliau menyampaikan satu kegiatan yaitu peningkatan kemampuan literasi menulis dengan penulis bersama buku tulis siswa ITS dan biologi. Kami sangat mendukung kegiatan tersebut karena ini sejalan dengan program kami dan program pemerintah terkait dengan PKA telah mendorong pendidikan kemampuan tersebut yang begitu ada dua materi yaitu materi bahasa Indonesia dan materi matematika. Oleh itu penulisan ini yang perlu kami perhatikan dan Siti dimaksud bahwa dalam penulisan di tingkat madrasah itu belum terbiasa dengan sangat dasar. Itu panjenengan dengan lelah untuk memberikan pelatih, mendampingi, memotivasi, dan tentunya tidak lupa untuk bekerjasama dengan guru hafal terkait supaya kegiatan tersebut bisa sukses. Terutama dengan hafal bahasa Indonesia dan juga kegiatan-kegiatan ekstra seperti pada video yang juga terkait dengan ekonomi. Itu benar-benar akan bahwa juga pasti supaya kegiatan tersebut berkelanjutan. Tidak ada sekedar sewaktu lancar saja, namun bisa untuk menjadi ikon di madrasah kita, yaitu SDM 2 Kota Madiun. Itu
yang bisa kami sampaikan mudah-mudahan pelaksanaan kami berjalan lancar, tetap semangat, dan ini menjadi awal dari institusi membantu sebagai kebijakan mengamalkan ilmunya. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri pertemuan saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, terima kasih Pak Gunartomo nggih untuk penguatan yang disampaikan oleh untuk Bu Siti Muhimatun Afinga. Selanjutnya monggo Pak Wahid Jamil selaku penguji disilahkan. Terima kasih Bu Ratna, yang kami hormati Pak Gunartono selaku Kepala Madrasah, Ibu Siti Muhimatun Afiah, Guru SKI ya. Ya, kami berikan apresiasi atas rancangan yang telah dibuat dengan analisis yang cukup mendalam. Selamat ya, tetapi tentu yang paling utama pada implementasi, bukan hanya di sebuah rancangan, tapi betul-betul sebuah karya nyata yang dapat manfaat untuk semuanya. Namun di sisi lain perlu kami klarifikasi untuk mendapatkan kelengkapan pemahaman dan sekaligus melengkapi dari rancangan yang ada. Pertama, bahwa buku antologi memang cukup menarik untuk memberikan dorongan literasi. Tetapi rata-rata buku itu jarang dibaca kalau sudah ditulis gitu loh. Karena apa? Ya tulisan anak-anak, lalu kemudian juga apa ya, kurang berbobot gitu ya. Nah, dalam aspek hal ini bagaimana apa tadi analisiskan untuk peningkatan literasi. Literasi menulisnya oke, tetapi literasi dalam aspek membaca, memahami penggunaan buku itu tentu juga harus dioptimalkan. Kira-kira langkah apa di situ kayak tadi belum disebutkan. Langkah apa yang bisa digunakan untuk optimalisasi manfaat dari buku antologi itu sendiri contohnya. Yang kedua sekarang ya, terkait dengan SKI itu kan suatu mata pelajaran yang bersifat apa ya istilahnya kronologis dan seterusnya, sehingga kadang-kadang kurang menarik ketika kemudian hanya dibuat dalam sebuah tulisan-tulisan. Sehingga menurut kami perlu ada sebuah ide-ide kreatif dalam rangka untuk peningkatan kualitas dan juga optimalisasi dari peran guru SKI untuk memberikan edukasi kepada anak-anak kita. Satu contoh, ya misalkan mereka pada saat tertentu diminta untuk membuat ya konten kreatif sesuai dengan idenya dengan batasan tertentu. Nah, dari sana boleh jadi ketika kemudian hasilnya cukup bagus, bisa jadi itu juga nanti digunakan sebagai bahan juga untuk penguatan literasi yang bisa dibukukan juga. Saya pikir dua hal itu saja. Silakan Bu Siti Kamisil. Untuk klarifikasi yang pertama yaitu langkah-langkah untuk manfaat dari buku yang sudah nantinya anak-anak tulis dan kemudian sudah dicetak. Yang pertama nanti akan kami inventarisasikan kepada perpustakaan. Jadi di perpustakaan itu ada rak khusus dari karya siswa, karya guru, sehingga anak-anak bisa lebih mudah untuk menemukan. Yang kedua, di sekolah kami juga ada program pojok baca, Bapak. Jadi di setiap kelas itu sudah ada program pojok baca yang di sana juga nanti bisa buku antologi itu kami berikan setiap kelas sehingga nanti anak-anak bisa membacanya. Mungkin itu Bapak untuk langkah-langkah yang bisa saya lakukan untuk manfaat dari buku yang sudah diterbitkan. Kemudian untuk saran dan juga nasihat dari Bapak tadi, yang kedua adalah tentang bagaimana cara guru SKI ini untuk tetap kreatif, mengoptimalisasi edukasi untuk anak-anak kita, seperti membuat konten kreatif yang nantinya juga bisa berperan atau meningkatkan dari kualitas menulis siswa. Tentu ini sangat sangat saya tampung ya Bapak, dan semoga nanti ke depannya
Saya juga setuju untuk melakukan, jadi ketika pembelajaran SKI tidak hanya menjelaskan, tidak hanya paparan, tapi juga ada aktivitas siswa seperti mungkin bisa membuat mind map dengan Canva, kemudian juga ada video bahkan dia yang bisa dibuat oleh anak-anak dari peristiwa-peristiwa atau materi yang berkaitan dengan sesuai dengan materi SKI sesuai jenjangnya. Mungkin itu Bapak yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Ya, kalau bicara buku itu kan nanti ada royalti, Mbak. Nah, ketika sudah bicara seperti itu untuk mitigasi biar tidak terjadi ya hal-hal yang tidak diharapkan, artinya penggunaan kewenangan dan seterusnya, itu mitigasinya gimana, Mbak? Baik, Bapak, untuk dari segi mitigasi untuk royalti untuk sementara, kalau buku antologi itu nanti dapatnya adalah bukan ISBN ya Bapak, tapi QRCBN. Karena dari Perpustakaan Nasional itu tidak mengeluarkan ISBN untuk buku antologi. Jadi sementara untuk kami berarti publikasinya kan untuk sekolah saja, jadi belum sampai kepada publishing yang penjualan. Seperti itu, Pak. Ya, tapi di atas segalanya ya kami berpesan bahwa madrasah itu harus memberikan aspek pelayanan, integritasnya dijaga. Artinya ketika ada terkait dengan pendanaan, baik itu nanti iuran untuk pembuatan buku dan seterusnya, tentu kita berharap untuk dilakukan sesuai dengan aturan yang ada. Semoga nanti dikomunikasikan dengan Bapak Kepala Madrasah biar tidak mencederai. Karena masyarakat itu sangat kritis. Ini kok ada tarikan dan seterusnya gitu ya. Terima kasih. Demikian Bu Ratna kami kembalikan. Matur nuwun. Matur nuwun Pak Wahid Jamil, matur nuwun Pak Gunartomo, monggo bisa melanjutkan aktivitas yang lain, bisa keluar dari Zoom. Bu Siti Muhimatun Afinga bisa memanggilkan Bu Zitna, gitu. Tadi sudah saya info ke grup, tapi beliau belum hadir, monggo bisa ke main room dan panggilkan Bu Zitna beserta mentornya matur nuwun. Oke, selanjutnya, Terima kasih, Bu. oke.